Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan kembali mengupas tentang historis dari ilmu makrifat di tanah Jawa yang dibawa oleh para wali sembilan atau wali songo yang menyebarkan ajaran tersebut. Kali ini kita akan mengupas tentang Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon atau Sunan Gunung Jati, yang beliau dalam penyebaran ilmu makrifat ini ditugaskan untuk mengajar Baitul Mukarram oleh Dewan Wali Sembilan. Nah, bagaimana kisahnya dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini? Silahkan disimak di channel YouTube Tenggarnesia. Dan sedulurku sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, kami mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe, juga menombol loncengnya, dan jangan lupa dikasih like. Dan bila Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan share kepada kerabat, saudara, famili dari panjenengan. Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Sedangkan gelar yang disandangnya begitu banyak, bahkan berderet-deret. Bahkan beliau juga dijuluki sebagai Sayyid Insan Kamil. Sunan Gunung Jati juga bergelar Abdul Qadir, juga mendapat julukan Syekh Nurullah, Syekh Nuruddin. Syarif Hidayatullah ini adalah putra seorang bangsawan Pasai bernama Syarif Abdullah Mudaim, yang menikah dengan Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Maka Syekh Syarif Hidayatullah ini masih cucu dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ayahnya merupakan sahabat dekat Maulana Ishaq di Pasai, sehingga keduanya seperti bersaudara. Maka tidak heran bila masa kecil dari Syarif Hidayatullah di Pasai berguru kepada Maulana Ishaq yang telah dianggap sebagai pamannya sendiri. Namun ketika Syarif Hidayatullah ini dewasa, ia pergi ke Jawa Timur dan berguru kepada Sunan Ampel. Setelah di Jawa Timur dirasa cukup, kemudian ia pergi ke tanah asal ibundanya di Sunda. Akhirnya beliau memilih menetap di Cirebon, sehingga Syekh Syarif Hidayatullah ini terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedulurku yang berbahagia, semasa hidupnya Sunan Gunung Jati tercatat pada bukunya Agus Wahyudi, Silsilah dan Ajaran Makrifat Jawa di halaman yang ke-44. Ini beliau menikah beberapa kali. Pernikahan yang pertamanya dengan Retno Pakungwati ini dikaruniai 2 orang anak. Lalu beliau menikah dengan Ong Tin, putri Cina yang dikenal dengan nama Roro Sumanding.
Kedua istrinya tersebut meninggal beberapa lama setelah pernikahan. Lalu beliau menikah yang ketiga kalinya dengan Nyimas Retno Babadan. Pernikahan yang keempat dengan Dewi Kawunganten dari Banten. Di kemudian ia menikah untuk yang kelima kalinya dengan Nyimas Roro Kerto. Sedulurku, dalam pengajaran makrifat, Sunan Gunung Jati Cirebon mendapatkan tugas untuk mengajar tentang singgasana kemuliaan Tuhan yang disimbolkan dalam hati manusia. Yang kemudian ini disebut juga dengan Baitul Muharram. Hal ini menunjukkan betapa Sunan Gunung Jati memiliki kedalaman dari ilmu tasawuf. Sedulurku sekalian, berbeda dengan Sunan Gunung Jati, berbeda juga dengan Sunan Derajat yang dalam pengajaran ilmu makrifat beliau diamanati untuk mengajarkan tentang kejadian dat. Sunan Derajat bernama asli Raden Sarifuddin atau Raden Qasim. Ia adalah putra Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Dalam Tarikhul Aulia disebutkan bahwa Sunan Derajat menikah dengan Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati Cirebon, dan memiliki 3 orang putra. Yang pertama, Pangeran Trenggono. Sedangkan kedua bernama Pangeran Sandi, dan yang ketiga Dewi Wuryan. Sudah saya katakan tadi di depan bahwa Sunan Derajat dalam pengajaran ilmu makrifat diberikan amanah untuk mengajarkan tentang kejadian dat. Ini adalah ilmu dasar dalam pengajaran ilmu makrifat yang dalam khasanah Jawa kemudian dikenal dengan istilah ilmu sangkan paraning dumadi. Sedulurku yang berbahagia, kiranya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait Sunan Gunung Jati dan juga Sunan Derajat yang bernama asli Raden Qasim, Raden Sarifuddin atau Raden Qasim, yang merupakan putra dari Sunan Ampel, adik dari Sunan Bonang. Ada kurang dan ada lebih, tentunya banyak kurangnya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedangkan untuk menjangkepi kekurangan tersebut, saya mohon bila panjenengan ada beberapa referensi, silahkan menulis di kolom komentar, atau bila panjenengan kurang sarujuk dengan penuturan ini, tentunya saya harap dan saya mohon panjenengan kerso untuk memberikan komentar.
Trading ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.